Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Syifa Anasya dan rekan saya Muhammad Riansyah dan Uswatun Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ketidaksempurnaan Pasar dalam Ekonomi Islam. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir dengan baik, di mana terdapat sedikit penjual, tetapi jumlah pembelinya sangat banyak. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar, sehingga penjual tersebut dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan yang lebih besar. Disebut pasar persaingan tidak sempurna karena pasar tersebut dianggap cacat sehingga timbul ketidakadilan dalam pasar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pasar oligopoli. Yang kedua, pasar monopsoni. Yang ketiga, pasar monopoli. Baiklah, yang pertama, pasar oligopoli. Secara sederhana, pasar oligopoli ditafsirkan sebagai suatu pasar di mana pasar tersebut terdapat sedikit penjual, tetapi masing-masing penjual tersebut menjual barang yang sama dengan yang lain. Kondisi pasar oligopoli ini pada dasarnya terjadi karena dua hal. Yang pertama, bertujuan untuk membatasi persaingan di antara para produsen-produsen. Kedua, karena terjadi secara alamiah. Hal ini dikarenakan biasanya pasar oligopoli ini terbentuk pada industri yang membutuhkan kapital intensif dan keahlian tertentu. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, oligopoli ini merupakan salah satu struktur pasar di mana pasar tersebut hanya memiliki sedikit produsen. Dan setiap produsen yang ada di pasar tersebut memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Sehingga perilaku setiap produsen akan mempengaruhi perilaku produsen lainnya dalam pasar. Beberapa contoh industri yang masuk dalam kategori ini adalah industri semen, industri rokok, industri mobil, jasa penerbangan, dan lainnya. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar di mana terdapat satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal dan dapat mengendalikan pasar komoditas. Contoh pasar monopsoni adalah banyaknya petani singkong di daerah tersebut, sedangkan jumlah pabrik yang mengelola singkong hanya ada satu di daerah tersebut. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya memiliki satu perusahaan saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Secara terminologi adalah menahan atau menimbun barang secara sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan menaikkan harga barang di kemudian hari. Yang bisa saya contohkan pada saat ini adalah gas LPG 3 kg. Mereka menimbun gas tersebut saat terjadi kelangkaan dan mereka menjual gas tersebut dengan harga yang mahal saat orang-orang membutuhkan gas tersebut. Sedangkan monopoli menurut perspektif ekonomi konvensional adalah suatu keadaan di mana di pasar hanya ada seorang penjual suatu barang dan tidak ada pihak lain yang menyaingi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Riansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Syifa Anasya. C. Penyebab ketidaksempurnaan pasar. Penyebab ketidaksempurnaan pasar bisa terjadi: 1. Penyimpangan struktur, 2. Penyimpangan tidak struktur, 3. Ketidaksempurnaan informasi penyesuaian. 1. Penyimpangan struktur. Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan struktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Dalam monopoli misalnya,
terdapat halangan untuk masuk atau entry barrier bagi pengusaha lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal atau monopolistic rent. Demikian pula bentuk pasar lainnya, meskipun pengaruh distorsinya tidak sekuat monopoli, akan mendistorsi bekerjanya pasar yang sempurna. 2. Penyimpangan tidak struktur. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contoh hal ini adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi atau iktikor. 2. Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga atau najasi. 3. Penipuan kualitas harga atau waktu pengiriman barang atau tadis. 4. Kolusi para pedagangan untuk membuat harga di atas harga normal atau ba'al al-hadir lil ba'di dan lain-lain. 4. Ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Informasi merupakan hal penting karena merupakan dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya dan lain-lain sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat. Begitu juga dengan konsumen yang harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Rasulullah telah melarang ketidaksempurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar atau talaki rukban, atau mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen atau ghaban fasi dan mekanisme dan sebagainya. Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai, begitu pun sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Uswatun Hasanah. Baik teman-teman, saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya Riansah tentang solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan pasar. Di dalam ajaran sebuah Islam memberitahukan sebuah perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna itu dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Oleh karena itu, Islam itu sangat memperhatikan sebuah konsepnya melalui harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna, yaitu dengan cara pertama, harga yang adil. Dan di dalam Islam, harga yang adil ini dijumpai dengan berbagai terminologi, antaranya tahman al-mits dan qimah al-adil. Istilah qimah al-adil itu adalah sebuah harga yang adil. Ini juga pernah digunakan pada masa Rasulullah SAW. Pengguna istilah ini juga ditemukan pada laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, yaitu adanya larangan ikhtikar. Rasulullah pernah melarang praktik ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang. Contohnya, sebuah toko menimbun gula pasir dengan banyak, lalu dikeluarkan dengan harga yang mahal, terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga kemudian hari. Nah,
Bersumber dari Sa'id bin al-Musyad dan Ma'mar bin Abdullah al-Adawibawah, Rasulullah bersabda, tidaklah orang melakukan ikhtikar itu melainkan berdosa. Nah, praktik ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar yang terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang normal. Selain itu ada juga dengan regulasi harga, di mana regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak dapat justru dapat menciptakan ketidakadilan menurut Manan 1992 halaman 218 sampai 219. Regulasi harga ini menunjukkan 3 fungsi dasar, yaitu pertama, fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan, mutual itu. Nah, pada masa Rasulullah SAW dan masa Umar bin Khattab, kota Madinah pernah mengalami kenaikan ketingkatan harga barang-barang, misalnya gandum, karena menurunnya pasokan di pasar karena kegagalan panen. Tuh. Nah, secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan-kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran agama Islam jika pasar dalam situasi normal. Nah, salah satu dari 4 mazhab terkenal yaitu Hambali menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Jika menetapkan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga ketidakadilan zulm yang dilarang. Nah, di sini baik lebih ke intinya, solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerjanya pasar itu adanya larangan ikhtiar yang saya jelaskan sebelumnya, yang merupakan penimbunan barang, terutama pada saat terjadinya sebuah kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Yang kedua itu membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka atau adil. Yang ketiga itu adanya regulasi harga. Pada dasarnya jika pada pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga yang lebih tinggi. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Yang keempat yaitu peran pemerintah dalam mengontrol sebuah pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah itu sangat penting, yaitu dengan pada masa Rasulullah SAW sendiri itu telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisabah, yang kemudian banyak dijadikan sebuah acuan untuk peran negara terhadap sebuah pasar. Peran pemerintah itu dalam pasar diantaranya adalah untuk mengatur dan mengontrol pasar serta moral secara umum. Baik, itu saja yang sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.